Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Hakikat khalwat dan uzlah. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, di mana hati manusia mudah disibukkan oleh gemerlap dunia dan bisikan hawa nafsu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui Futuh Al-Ghaib mengajak para salik, penempuh jalan ruhani, untuk berhenti sejenak dari kebisingan luar dan menyelami kesunyian batin. Disinilah letak pentingnya khalwat dan uzlah, dua pilar awal yang membuka pintu menuju ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Khalwat bukan sekadar tindakan jasmani menyepi dari makhluk, tetapi merupakan sikap rohani untuk menjauhkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa khalwat yang hakiki adalah menyendiri bersama Allah, yakni menjadikan hati bebas dari gangguan makhluk, dari ketergantungan pada dunia, dan dari kegelisahan yang ditimbulkan oleh nafsu. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau berkata, "Jika engkau ingin bertemu dengan Tuhanmu, kosongkan hatimu dari selain Dia, bersendirilah dalam khalwat, dan sibukkan dirimu dengan zikir dan tafakur." Sementara itu, uzlah adalah bentuk lahir dari upaya menjauhkan diri dari dunia dan hawa nafsu. Namun, bukan berarti membenci dunia secara mutlak. Dunia hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Syekh Abdul Qadir memisahkan dengan jelas antara meninggalkan dunia sebagai tujuan dan meninggalkan dunia karena ingin lebih dekat kepada Allah. Uzlah adalah pilihan sadar, bukan pelarian. Sebuah jalan untuk melatih diri agar tidak terpikat oleh dunia dan lebih fokus pada kehidupan akhirat. Dalam uzlah, seseorang belajar mengendalikan nafsu, menahan lidah, memperbanyak zikir, dan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Ia seperti pohon yang dipindahkan dari tempat gersang ke taman yang subur. Akarnya mulai menancap dalam keimanan, daunnya hijau dengan amal, dan buahnya adalah ma'rifat dan cinta ilahi. Langkah awal dalam suluk bukanlah langsung masuk ke medan amal atau dakwah, tetapi menyepi bersama Allah, menyiapkan hati sebagai wadah bersih agar cahayanya bisa masuk. Ini seperti wadah yang harus dibersihkan sebelum menerima air suci, karena hati yang dipenuhi dunia tidak akan mampu menampung cahaya kebenaran. Dalil Quran dan hadis yang mendasari ini antara lain: 1. Quran Surah Al-Muzammil ayat 8, "Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepadanya dengan penuh ketekunan." Ayat ini menjadi dasar untuk khalwat, beribadah dan menyendiri dalam zikir yang terus-menerus. 2. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak gunung atau lembah hujan. Ia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah." Hadis ini mengisyaratkan bahwa uzlah kadang menjadi pilihan tepat dalam menjaga keimanan. Ketiga Quran Surah Al-Kahfi ayat 16, "Maka pergilah kamu ke gua, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu." Ayat ini menjadi simbol uzlah sebagai sarana perlindungan dan kedekatan kepada Allah. Jalan menuju Allah harus dimulai dengan keheningan, sebuah sunyi yang penuh makna, bukan kekosongan, melainkan ruang pertemuan antara makhluk dan penciptanya. Khalwat, menyendiri bersama Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, khalwat, menyendiri, bukan sekadar perbuatan fisik menjauh dari keramaian, melainkan sebuah jalan ruhani untuk mengasingkan diri dari makhluk dan mendekat kepada Sang Khalik. Khalwat adalah kondisi jiwa yang dituntun oleh kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap tarikan napas. Ini adalah proses melatih hati untuk tidak bergantung pada dunia dan makhluk, serta mengalihkan seluruh perhatian dan cinta hanya kepada Allah semata. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa dalam khalwat, seseorang tidak hanya diam secara jasmani, tetapi juga berusaha memutus segala ikatan batin terhadap makhluk. Ini adalah bentuk penghambaan tertinggi,
ketika seorang hamba menyerahkan seluruh hatinya kepada Allah dan menjadikan khalwat sebagai pintu masuk menuju ma'rifat. Dalam khalwat, seorang salik dapat melihat aib-aib dirinya, mengakui kelemahan, dan memperbanyak zikir serta muraqabah agar cahaya Allah masuk ke dalam kalbunya. Dalil Al-Quran yang mendukung pentingnya khalwat adalah: dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah seseorang yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah. Ia terbang menungganginya, bersegera. Setiap kali ia mendengar suara peringatan atau seruan, ia segera menyambutnya, mencari kematian di tempat-tempat yang mungkin terjadi pertempuran. Atau seseorang yang berada di sebuah lembah dari lembah-lembah, ia menyembah Rabb-nya, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menjauhi orang-orang jahat. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Abdul Qadir menggambarkan bahwa khalwat adalah jalan untuk melembutkan hati yang keras, memadamkan api nafsu, dan membangkitkan kesadaran akan kehadiran Allah. Ia menyarankan agar seorang salik memperbanyak khalwat dengan niat ikhlas dan mempergunakannya untuk berzikir, bertafakur, dan membersihkan hati dari segala penyakit ruhani. Khalwat adalah lompatan awal menuju fana, yaitu lenyapnya kehendak diri di hadapan kehendak Allah, mengasingkan diri dari dunia dan nafsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa mengasingkan diri dari dunia dan hawa nafsu bukanlah bentuk pelarian dari kenyataan, melainkan penguatan ruhani untuk melawan kelemahan batin. Dunia dalam pandangan beliau adalah tirai yang menutupi pandangan hati dari Allah. Ia mengajarkan bahwa seorang salik harus bersungguh-sungguh membersihkan hatinya dari cinta dunia yang berlebihan, karena dunia adalah akar dari segala kelalaian. Mengasingkan diri dari dunia bukan berarti memutus hubungan dengan realitas fisik, melainkan memisahkan hati dari keterikatan terhadap kenikmatan duniawi yang menipu. Seorang salik yang bersuluk harus dapat hidup di tengah dunia tanpa hatinya tenggelam dalam dunia. Ia harus menjadikan dunia sebagai kendaraan untuk menuju Allah, bukan sebagai tujuan akhir. Syekh Abdul Qadir menegaskan pentingnya mujahadah, perjuangan, melawan hawa nafsu. Nafsu harus dilatih, ditekan, dan dikendalikan. Ia berkata, musuhmu adalah nafsumu. Jika engkau mampu menaklukkannya, engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dalam konteks ini, mengasingkan diri dari nafsu berarti tidak mengikuti dorongan nafsu syahwat, amarah, hasad, dan cinta dunia. Ia mengajak murid-muridnya untuk hidup dalam kezuhudan dan ridha kepada Allah. Firman Allah, adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang paling kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengasingkan diri dari dunia dan nafsu merupakan latihan ruhani agar hati mampu mendekat kepada Allah tanpa sekat. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa saat hati telah kosong dari cinta dunia, maka cahaya ilahi akan masuk dan membimbingnya. Dunia hanya menjadi sarana, bukan tujuan. Nafsu menjadi pelayan, bukan raja. Itulah makam seorang hamba yang telah menaklukkan dunia dan dirinya. Khalwat dan uzlah sebagai jalan pembersihan hati. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa khalwat, menyendiri, dan uzlah, mengasingkan diri dari keramaian, bukanlah sekadar tindakan fisik memisahkan diri dari manusia. Lebih jauh dari itu, khalwat dan uzlah adalah perjalanan ruhani untuk mengosongkan hati dari segala selain Allah. Bagi beliau, dua laku ini adalah pintu utama menuju pembersihan batin, agar cahaya makrifat dapat menerangi lubuk hati terdalam. Khalwat bukanlah lari dari tanggung jawab sosial. Khalwat adalah ruang perjumpaan, saat sang hamba duduk sendiri bersama Allah, melepaskan keterikatan lahiriah dan menatap ke dalam, memurnikan hatinya dari debu dunia dan kabut nafsu. Sementara uzlah adalah pengasingan dari hiruk-pikuk dunia, agar ruh dapat kembali pada ketenangannya, tempat asal fitrah sucinya.
Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa hati manusia seperti cermin. Ketika terlalu dekat dengan dunia, ia berdebu, buram, dan kehilangan pantulan cahaya ilahi. Maka khalwat dan uzlah berfungsi seperti menggosok dan memoles cermin hati. Dalam keheningan, dalam sepi yang khusyuk, muncullah suara batin dan pancaran nur Allah. Beliau menulis, "Bila engkau ingin melihat ke dalam hatimu, jauhkan ia dari manusia, dunia, nafsu, dan syahwat. Bersendirilah bersama Tuhanmu. Niscaya engkau akan melihat hatimu bersinar seperti rembulan." Futuh Al-Ghaib. Beliau bahkan menggambarkan bahwa khalwat yang dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus akan melahirkan fana, sirnanya kesadaran terhadap diri dan makhluk, dan baqa, kekekalan bersama Allah. Namun sebelum sampai ke sana, seseorang harus melalui tahapan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dan khalwat uzlah menjadi alat utama untuk itu. Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Ayat ini menunjukkan pentingnya zikir batin yang dilakukan dalam keheningan, yang menjadi inti dari khalwat. Dalam keheningan itu, hati lebih mudah untuk berzikir tanpa ria, dan jiwa lebih mudah untuk menghadirkan rasa tunduk. Dalam ayat lain, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh bisikan setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surah Al-A'raf 201. Orang yang sering melakukan uzlah lebih peka terhadap bisikan hawa nafsu dan bisikan setan, karena ia terbiasa hidup dalam keheningan dan kewaspadaan batin. Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang kepada manusia suatu masa, di mana sebaik-baik harta seseorang adalah kambing yang ia pelihara di puncak gunung dan tempat hujan. Ia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan pentingnya uzlah saat dunia dipenuhi fitnah. Menjaga agama, keimanan, dan hati dari kerusakan terkadang memerlukan pengasingan diri secara fisik dan batin. Syekh Abdul Qadir melihat uzlah bukan sebagai pelarian, tetapi penyembuhan ruhani. Dalam keramaian, hati mudah lupa dan tertarik pada pujian, harta, dan jabatan. Dalam khalwat, seorang hamba merenung, melihat dosanya sendiri, menyaksikan kelemahan dirinya, dan memohon ampunan serta rahmat Allah dengan tangis yang jujur. Orang-orang yang mengenal Allah, Al-Arifun, adalah mereka yang jiwanya tenang dalam sepi, dan hatinya menangis saat dunia tertidur. Futuh Al-Ghaib. Karenanya, seorang salik yang serius dalam suluk akan menjadikan khalwat dan uzlah sebagai tahapan penting untuk mengosongkan wadah hatinya dari keruhnya dunia dan nafsu, agar bisa diisi dengan anugerah ilahi dan pancaran cahaya makrifat. Saat hati telah bersih, maka ia pun siap menjadi cermin tempat Allah memantulkan nama-nama dan sifatnya. Peringatan dari bahaya khalwat tanpa bimbingan. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan peringatan keras kepada para salik, penempuh jalan ruhani, yang mencoba memasuki medan khalwat dan uzlah tanpa bimbingan seorang mursyid atau guru sejati. Khalwat memang sarana agung untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi jika dilakukan tanpa ilmu, tanpa adab, dan tanpa arahan dari seorang ahli, ia bisa berubah menjadi jalan kesesatan dan kehancuran batin. Beliau menyampaikan, orang yang masuk ke dalam khalwat tanpa bimbingan seorang guru, bagaikan orang buta yang berjalan di padang pasir yang luas. Ia mungkin merasa bergerak, tapi sesungguhnya ia hanya berputar-putar dalam kesesatan. Futuh Al-Ghaib. Mengapa bisa berbahaya? Sebab dalam keheningan khalwat, bukan hanya ilham dan ketenangan yang turun ke hati, tetapi bisikan setan, ilusi ruhani, perasaan palsu tentang makam, bahkan bisikan hawa nafsu bisa menyaru menjadi wahyu. Tanpa ilmu, tanpa pengalaman bimbingan ruhani, seorang murid dapat mengira bahwa yang datang kepadanya adalah dari Allah, padahal itu hanyalah lintasan batin dari setan atau egonya sendiri. Khalwat membutuhkan pengawasan ruhani. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa seorang salik yang masih di tahap awal tidak boleh menyendiri tanpa didampingi mursyid. Khalwat bukan hanya menyepi, tetapi juga membersihkan batin secara terarah. Bila tidak diarahkan, ego justru akan tumbuh dalam sepi. Muncul rasa merasa paling suci, paling dekat dengan Allah,
bahkan bisa jadi mengklaim makam tinggi yang belum dicapainya. Ini adalah bentuk istidraj, tertipu oleh karunia yang justru menjauhkan dari Allah. Betapa banyak orang yang mengira telah sampai, padahal ia bahkan belum memulai perjalanan. Dan betapa banyak pula yang mengira dirinya ma'rifat, padahal ia baru terjebak pada bayang-bayang bisikan setan. Futuh al-ghaib. Khalwat memerlukan ilmu syar'i, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dan muraqabah, pengawasan terhadap hati. Semua itu tidak bisa tumbuh hanya dari bacaan dan keinginan pribadi, tapi melalui warisan laku dari para syaikh yang saleh, yang silsilahnya bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Dalil Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Dan bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui." Quran Surah An-Nahl, ayat 43. Ayat ini menjadi landasan bahwa ilmu dan perjalanan ruhani memerlukan rujukan dan bimbingan dari ahlinya. Seorang murid tidak cukup hanya dengan keinginan dan niat baik, tetapi juga harus memiliki penunjuk jalan yang benar. Allah juga berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surah Al-Isra, ayat 36. Ini adalah peringatan agar tidak sembarangan menempuh jalan yang tidak diketahui secara benar. Khalwat yang dilakukan tanpa ilmu akan menyebabkan hati tertipu dan mata ruhani tertutup oleh ilusi maknawi. Dalam Atsar sahabat disebut, barang siapa tidak memiliki syaikh sebagai guru, maka syaitanlah syaikhnya. Syaitan adalah musuh yang tersembunyi, dan dalam sunyi khalwat, ia dapat membisikkan ilusi ruhani yang menipu. Maka, kehadiran mursyid adalah pagar dan cahaya penuntun, agar murid tidak terperosok dalam kebingungan dan kesesatan. Khalwat adalah seperti menyelam ke dalam samudra batin. Jika tidak bersama nahkoda yang benar, seseorang bisa tenggelam oleh arus perasaan, ilusi makam, dan jerat kesombongan spiritual. Karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan murid tidak langsung menyendiri, tetapi lebih dahulu bergaul dengan orang salih, mengaji ilmu syar'i, membiasakan zikir dalam keramaian, dan baru kemudian memasuki khalwat dalam bimbingan. Sesungguhnya jalan menuju Allah dipenuhi oleh kabut, setan, hawa nafsu, dan fata morgana. Maka jangan berjalan sendirian. Genggamlah tangan ahlinya, dan mohonlah keselamatan darinya. Futuh al-ghaib. Khalwat bukan sekadar duduk dalam kamar yang gelap, tapi menyepi dengan kesadaran penuh, dalam kerendahan diri, dan pengawasan sang guru ruhani, agar khalwat benar-benar menjadi jalan menuju nur Allah, bukan menjadi lorong kegelapan jiwa. Kesempurnaan khalwat, wujudnya dalam hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyampaikan bahwa khalwat yang sejati bukan semata menyendiri secara fisik, melainkan kesendirian batin, yaitu ketika hati benar-benar terlepas dari selain Allah. Inilah tingkatan tertinggi dari khalwat yang beliau sebut sebagai khalwat qalbiyah, penyendirian hati. Di tahap ini, meski seseorang berada di tengah keramaian, hatinya tetap tenggelam dalam hadirat ilahi. Beliau berkata, "Kesendirian yang hakiki adalah ketika engkau bersama makhluk, namun hatimu tetap bersama Allah, seperti para nabi dan wali yang berjalan bersama manusia, tetapi tidak pernah lalai darinya." Futuh Al-Ghaib. Pada tahap ini, zikir tidak lagi hanya di lisan, tetapi menjadi nafas hati. Seorang salik bisa berinteraksi, berdagang, berdakwah, bahkan menjadi pemimpin, namun tidak pernah putus hubungan batinnya dengan Allah. Khalwat tidak lagi memerlukan tempat khusus, karena seluruh ruang dalam jiwanya telah menjadi tempat menyepi bagi cintanya. Menjaga hati dari dunia kesempurnaan khalwat berarti menjaga hati dari campur tangan dunia, meskipun jasad masih hidup di dalamnya. Dunia boleh di tangan, tapi tidak di hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan kondisi ini dalam salah satu makalahnya. Jadilah seperti kapal di laut. Ia berada di atas air, tetapi air tidak masuk ke dalamnya. Jika air masuk, ia akan tenggelam. Begitu pula dengan hati. Jika dunia masuk ke dalamnya, ia akan binasa. Inilah khalwat yang hakiki. Hati yang tidak tersentuh oleh gemerlap dunia dan riuhnya nafsu, meski hidup di tengah keduanya. Allah Ta'ala berfirman,
Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Quran Surah An-Nur ayat 37. Ayat ini menggambarkan kesempurnaan khalwat dalam hati, bahwa meskipun seseorang aktif dalam urusan dunia, hatinya tidak pernah lepas dari zikir dan penghambaan kepada Allah. Firman-Nya pula, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Penyucian jiwa adalah inti dari khalwat ruhani, dan itu tidak selalu terjadi dalam keheningan tempat, melainkan dalam kejernihan hati yang bersih dari makhluk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuhmu dan rupamu, tetapi Dia melihat kepada hatimu dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mempertegas bahwa nilai spiritual seseorang tidak terletak pada penampilan luar, termasuk tempat atau keadaan lahiriah, melainkan pada kondisi hatinya. Bila hatinya telah sunyi dari selain Allah, maka ia sedang dalam khalwat sejati meskipun tengah di pasar. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah buah dari khalwat qalbiyah. Kesadaran akan kehadiran Allah setiap saat menjadikan hati selalu hadir dalam pengawasannya, meskipun tubuh berada di tengah hiruk-pikuk dunia. Ciri orang yang telah mencapai khalwat hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tanda seseorang telah mencapai khalwat sejati dalam hati adalah 1. Hatinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam segala keadaan. 2. Ia tidak bergembira dengan dunia dan tidak bersedih atas kehilangannya. 3. Lisannya tenang, jiwanya sabar, dan matanya menangis, bukan karena dunia, tapi karena rasa rindu kepada Allah. 4. Ia mencintai kesunyian batin, walau sedang berinteraksi dengan manusia. Bila hatimu telah dipenuhi cahayanya, maka seluruh dunia tidak lagi bisa mengganggumu. Ia akan menjadi seperti bayangan yang tak lagi membuatmu takut. Futuh al-Ghaib. Kesempurnaan khalwat bukanlah pada tempat, waktu, atau kondisi fisik. Kesempurnaan khalwat terletak pada ketersendirian hati bersama Allah, meskipun dunia ada di sekitar kita. Inilah makam para nabi, para wali, dan para siddiqin. Mereka hidup di dunia, tetapi tidak dimiliki oleh dunia. Hati mereka hanyalah milik Allah. Dan ini pula yang menjadi teladan dari Rasulullah SAW, yang hidup di tengah umat, memimpin, berdakwah, bahkan berperang. Namun hatinya tidak pernah beranjak dari hadirat ilahi. Jadikan hatimu sebagai rumah khalwat. Disitulah engkau berjumpa dengan kekasihmu, walau dunia berisik mengetuk pintu luar. Futuh al-Ghaib. Khalwat dan uzlah adalah tahapan penting dalam suluk, perjalanan ruhani. Dalam suluk atau perjalanan ruhani menuju Allah, khalwat, penyendirian, dan uzlah, mengasingkan diri, merupakan tahapan penting yang tak bisa dilewatkan oleh seorang salik, penempuh jalan spiritual. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan dalam Futuh Al-Ghaib bahwa tanpa tahapan ini, seorang murid akan mudah terseret arus dunia dan nafsu, serta sulit mencapai kejernihan hati dan makrifat kepada Allah. Beliau berkata, apabila seorang hamba benar-benar ingin sampai kepada Tuhannya, maka hendaknya ia beruzlah dari makhluk dan berkhalwat dalam zikir dan tafakur. Karena dalam keheningan itulah rahasia-rahasia ilahiyah terbuka dan cahayanya menyinari hati. Futuh Al-Ghaib. Mengapa khalwat dan uzlah penting? Khalwat dan uzlah bukan sekadar rutinitas pengasingan fisik, tapi latihan spiritual yang membebaskan ruh dari keterikatan dunia. Di saat itulah seorang salik mulai menyadari bahwa selama ini hatinya dikelilingi oleh kabut syahwat, suara dunia, dan bisikan hawa nafsu. Uzlah membantunya meninggalkan keramaian yang melalaikan, sementara khalwat membawanya masuk ke dalam ruang batin, tempat ia dapat bercakap-cakap dengan Allah, merenung tentang hakikat hidup, kematian, dan tujuan penciptaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan ini sebagai sebuah pintu yang harus dilalui. Uzlah adalah pintu awal, khalwat adalah jalan di dalamnya, dan musyahadah, penyaksian batin adalah tujuannya. Tanpa melewati uzlah, seorang salik hanya akan terjebak dalam gerak-gerik lahiriah tanpa makna batiniah.
Dan tanpa khalwat, ruhaniyahnya akan kering, karena tidak ada ruang hening untuk mendengar suara Tuhannya. Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Ayat ini menjadi landasan spiritual dari khalwat, menyebut Allah dengan suara hati, dalam sunyi, dalam keheningan batin. Dan itu tidak bisa dilakukan dalam keramaian dan kebisingan dunia, tetapi butuh uzlah dan khalwat sebagai wadahnya. Allah juga berfirman, "Maka keluarlah dari sana, sesungguhnya kamu termasuk orang yang rendah." Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan sebagian mufasir menafsirkan bahwa keluar dari surga oleh iblis merupakan simbolik bahwa tempat tertinggi hanya layak bagi hati yang bersih dari kesombongan, kesibukan dunia, dan bisikan nafsu, yang hanya dapat diraih dengan uzlah dan khalwat. Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang kepada manusia suatu masa, di mana orang yang paling baik adalah yang memegang kambing di pegunungan dan lembah, lari membawa agamanya dari fitnah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, uzlah dan khalwat menjadi kewajiban untuk menjaga agama dan keimanan, terlebih di zaman penuh fitnah dan godaan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah. Lalu orang yang berada di gunung, menyembah Rabb-nya dan meninggalkan manusia dari kejahatannya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Uzlah dan khalwat bukan pelarian, melainkan strategi pembersihan batin, agar bisa kembali kepada masyarakat dengan hati yang bersih dan ruh yang kuat. Tahapan khalwat dalam suluk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa suluk memiliki beberapa tahapan. 1. Uzlah, pengasingan dari pergaulan duniawi yang melalaikan. Ini bukan menjauhi manusia karena benci, tapi karena ingin menyucikan diri dari pengaruh negatif. 2. Khalwat, penarikan diri secara ruhani, bukan hanya fisik. Seorang salik mulai melepaskan pikirannya dari dunia dan mengikat hatinya kepada Allah. 3. Mujahadah, melawan nafsu, sabar dalam zikir dan ibadah, serta terus-menerus memperbaiki niat dan amal. 4. Musyahadah, puncak suluk, di mana hati mulai merasakan kehadiran Allah dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Tanpa uzlah dan khalwat, 2 tahap pertama akan gagal, sehingga tidak mungkin sampai pada musyahadah. Keseimbangan, khalwat, dan kembali ke masyarakat. Syekh Abdul Qadir juga memberi peringatan agar khalwat dan uzlah tidak dijadikan pelarian permanen dari kehidupan, tetapi sebagai fase pembentukan diri. Setelah ruhani menjadi kuat, seorang salik harus kembali ke masyarakat untuk menebar cahaya Allah kepada sesama. Bila hatimu telah bersih dan tersambung dengan Allah, maka turunlah kembali ke tengah manusia. Jadilah seperti Nabi Muhammad SAW, bukan seperti rahib. Futuh al-ghaib, artinya khalwat bukan tujuan akhir, melainkan jembatan untuk mencapai kekuatan jiwa, agar dapat menjadi teladan, penuntun, dan pembawa rahmat bagi orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa khalwat dan uzlah bukan sekadar praktik ibadah, tapi tahapan ruhani yang menentukan keseluruhan perjalanan suluk. Tanpa keduanya, hati akan terus terseret dunia, dan ruh akan lemah menghadapi nafsu. Namun, setelah melalui khalwat dan uzlah dengan bimbingan guru, hati akan menjadi jernih, ruhani akan kokoh, dan sang salik akan mampu menunaikan tugas kekhalifahan di bumi dengan hati yang terhubung langsung kepada Tuhannya. Engkau tidak akan sampai kepada Allah sebelum engkau menyendiri dengannya. Dan engkau tidak akan berguna bagi makhluk sebelum engkau selesai dengan dirimu sendiri. Futuh al-ghaib. Setelah menempuh tahapan khalwat dan uzlah sebagaimana digariskan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh al-Ghaib, seorang salik tidak lagi menjadi manusia biasa. Ia telah mengalami revolusi ruhani yang mendalam, dari penyendirian fisik menuju penyucian hati, dari pengasingan dari makhluk menuju pertemuan dengan Allah. Kesempurnaan khalwat, kata beliau, bukan terletak pada sepinya tempat, tapi pada kehadiran Allah dalam hati. Ketika suara dunia telah lenyap dari dalam batin, ketika gemuruh nafsu telah padam, maka muncullah cahaya ma'rifat yang menerangi jalan kehidupan.
Namun, perjalanan ini tidak berhenti di heningnya malam dan sepinya gua. Khalwat dan uzlah hanyalah tahapan dalam suluk, bukan tujuan akhir. Tujuan sejatinya adalah mencapai makam insan kamil, menjadi manusia yang hadir di tengah dunia, namun hatinya tetap bersama Allah. Ia bisa berdagang, menikah, bersosial, namun tidak pernah lalai dari hadirat ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan, khalwat yang sejati bukan lagi berada di gua atau padang pasir, tapi dalam hatimu. Ketika engkau duduk di pasar, tapi hatimu hanya dengan Allah, itulah khalwat yang hakiki. Maka, kita belajar darinya bahwa khalwat dan uzlah bukan bentuk pelarian, tapi strategi jiwa untuk membersihkan cermin kalbu. Dengan bimbingan guru, dengan keikhlasan niat, dan dengan kesabaran dalam kesunyian, seorang salik akan dibimbing menuju mata air ruhani yang tak pernah kering, Allah sendiri. Semoga kita diberi kekuatan untuk melangkah dalam keheningan dan kembali ke dunia dengan cahaya yang dibawa dari sunyi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang hakikat khalwat dan uzlah dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.